Allahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu pula kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya seperti biasa sama-sama mengaji, kita membaca tahlil dulu, pahalanya kita hadiahkan kepada ahli kubur kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, kerabat kita yang telah wafat. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang kita kenal cukup tegas, berani, ya, tapi hatinya itu lembut, ya. Nah, saking berani dan tegasnya itu, bahkan di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya katanya Sayyidina Umar bin Khattab itu lewat pada satu jalan, itu setan-setan itu takut mencari jalan yang lain, ya, takut ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, karena sifatnya berani, tegas, ya, tetapi memiliki hati yang lembut. Pernah juga dalam suatu riwayat, ya, itu Umar bin Khattab terjadi di padang pasir, kan, ya. Di padang pasir itu panas, terik matahari, sangat luar biasa panasnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab nengok ke mataharinya, itu katanya matahari langsung teduh, langsung takut deh, ya, karena ditatap, dilirik oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, itu merupakan sifat, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal tegas, pemberani, dan ditakuti, ya, disegani oleh penduduk Mekah saat itu. Nah, beliau dalam kitab ini berkata, wa maqalatus salisah wal 20, maqalah yang ke-23, qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu jami'al akhillai, saya katanya melihat semua teman, falam ara khalilan, tetapi aku tidak melihat teman afdhala, yang lebih utama, min hifzil lisan, ya, dari menjaga lisan. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab, ya, kata beliau, teman yang paling utama adalah menjaga lisan, ya, karena kita tahu lisan kita ini itu, atau dalam ungkapan bahasa Arab itu, shogirul jirmi kabirul jurmi, yaitu lisannya itu bentuknya kecil tapi pengaruhnya itu cukup besar, ya. Lisan bentuknya kecil tapi pengaruhnya cukup besar, makanya lisan itu ditaruhnya di paling dalam, ya. Paling dalam ditutupi, dipagerin sama gigi, ya, ditutupin mulut, ya, bibir. Nah, karena ya itu pengaruhnya besar, baik itu pengaruh yang positif, ya, maupun yang negatif, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Ya, pengaruh baik contohnya gimana? Ya, kalau misalnya di presiden, ya kan, pasti itu kan harus berkata-kata gitu, ya. Kalau lagi kampanye nggak mungkin diem baik gitu kan, nanti nggak bakal dipilih. Nah, ketika kampanye presiden harus berkata-kata, dia pidato, dia menyampaikan visi misinya, programnya, kampanye, ya, janji-janjinya. Nah, itu akhirnya dia kepilih itu dengan apa? Dengan kata-kata, ya, dengan lisan. Ya, begitu juga kita mau nikah nih, ya, nggak mungkin kita nikah cuma salaman doang, ya, salaman besar, pasti pakai kata-kata, pakai ijab kabul, kan? Saya terima nikah dan kawinnya, itu pakai kata-kata, pakai lisan. Artinya pengaruhnya itu penting, ya. Mu'alaf aja, ya kan, kalau mau masuk Islam itu nggak cukup dengan hati doang, harus ada syahadatnya, kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi lisan ini berpengaruh cukup besar, ya.
seorang pendakwah juga, ulama, para kiai itu bisa mengajak umat kepada kebaikan, yaitu juga dengan kata-kata. Nah, itu berpengaruh positif ya dari lisan kita. Begitu dampaknya cukup besar. Ya, tetapi juga ada pengaruh yang negatif. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, ya maka itu akan menjadi dampak yang negatif buat kita. Ya, contohnya kita sering berkata kasar, ya, kita sering menggibah, ya, gosip, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berdampak negatif ya, kepada kita. Ya, contohnya kemarin ya, yang baru lama, yang belum lama atau sedikit udah lama juga ya, yang anggota DPR ya, ketika tidak bisa menjaga lisannya, mengucapkan kata yang kotor, akhirnya jatuh ya kan, akhirnya berdampak negatif kepada diri sendiri ya, rumahnya dihancurin, barang-barangnya dijarah ya, kemudian jadi nonaktifkan ya. Nah, itu merupakan hal yang negatif dari lisan kita apabila kita tidak bisa menjaga lisan ya. Oleh karena itu sangat penting itu menjaga lisannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka berkatalah baik atau lebih baik diam. Dan juga ada ungkapan bahasa Arab, salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, keselamatan manusia itu tergantung dari menjaga lisannya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi teman yang paling baik menurut Sayyidina Umar bin Khattab adalah menjaga lisan. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu jami'al libasi, saya melihat semua pakaian, falam ara, tapi aku tidak melihat libasan pakaian afdhala minal wara, yang lebih utama dari wara. Nah, wara itu adalah pakaian yang paling utama menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Wara itu apa? Nah, wara itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa ya. Kalau takwa kan ya menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan juga menjauhi larangannya. Nah, kalau wara itu lebih tinggi lagi ya, menjauhi hal-hal yang syubhat ya. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga menjauhi hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat itu gimana ya? Belum jelas ya, antara halal dan haram. Ya, misalnya kita melihat di jalan ada duit, ya kan? Mana udah dari pagi belum dapat duit, ya kan? Begitu lagi butuh banget ya duit. Nah, alhamdulillah ketemu, ya kan? Nah, itu jangan dianggap wah rezeki nih. Alhamdulillah, jangan bilang begitu dulu ya. Itu subhan. Ya, belum halal, belum haram ya, dibilang halal juga enggak, ya haram juga subhan. Ya, kita nemu jalan. Ya, jangan bilang alhamdulillah rezeki nih mah gitu. Tapi harus dicari dulu asal usulnya. Dicari asal usulnya dulu, ditanya dulu. Atau emang kalau nggak ketemu ya lebih amannya disedekahkan. Ya, disedekahkan aja ke fasilitas umum kayak masjid ya, dan jalan sebagian buat rumah sakit itu daripada kita ambil. Nah, atau mau ngasih kotak misalnya di depan masjid yang nggak ada yang punya nasi kotak, nah kebetulan lagi lapar gitu, mau makan dari pagi ya, dimakan deh. Nah, itu hal-hal yang subhat itu ya. Nah, itu lebih baik dijauhi ya, sebagai umat Islam yang baik. Nah, itu lebih baik dijauhi ya, karena waktu itu pernah mendengar ustadz ya, yang lagi ngobrol gitu ya, masalah itu halal dan haram. Hal yang halal aja, harta yang halal aja itu kita wajib keluarkan zakatnya ya, 2,5%. Nah, itu harta yang halal gitu ya, harta yang halal yang banyak yang sudah mencapai nisabnya gitu. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, apalagi hal-hal yang haram ya, hal-hal yang haram itu kalau kita biarkan di dalam tubuh kita, itu akan Allah keluarkan secara paksa. Entah itu melalui kasih sakit, ternyata sakitnya itu jumlahnya, biayanya lebih besar dari apa yang dia ambil gitu.
atau dikasih musibah sama Allah, alhamdulillah ya. Nah itu katanya itu. Jadi ketika kita yang halal aja itu kita harus keluarkan zakatnya, apalagi yang haram itu pasti nanti bakal Allah keluarkan secara paksa gitu ya, dengan cara yang Allah tahu. Makanya penting bagi kita supaya untuk menjaga harta kita ya, dari hal-hal yang haram ya, hal-hal yang syubhat juga. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kun wara'an takun akbadan nasi. Kata Nabi, jadilah orang yang warok, maka kalian akan menjadi manusia yang paling tinggi ibadahnya. Ya, jadi dengan warok, dengan menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu, nah itu akan menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling tinggi ibadahnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kita warok, yang meninggalkan hal-hal yang syubhat. Nah, kemudian wara'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati. Saya melihat seluruh harta falam ara, tetapi aku tidak melihat malan harta afdala minal qanaati, yang lebih utama dari qanaah. Ya, qanaah itu apa? Nah, itu adalah merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan yang ada, yang kita punya, bersyukur sama Allah dan tidak mencari atau memaksa yang tidak ada. Ya, misalnya kita dimasakin istri kita sayur asam, ya alhamdulillah ya, jangan nyari jengkol. Yang adanya sayur asam itu qanaah juga. Apa yang ada, rezeki yang Allah kasih, nah itu kita terima ya dengan hati yang bersyukur dan qanaah. Ya, jangan punya sifat yang ketika orang lain ada punya apa kita pengen, ya ketika orang lain punya apa kita pengen, apalagi sampai memaksakan, ya memaksakan, khususnya buat anak-anak muda ya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak muda kita kebanyakan sampai rela gitu kalau pengen sesuatu sampai pinjol, ya ikut pinjaman online, yang utang, ya sampai akhirnya menyusahkan diri sendiri ya, karena tidak bisa membayarnya ya kan? Karena kan sebenarnya dalam hidup itu sebenarnya tergantung hati kita ya, tergantung hatinya itu luas apa enggak gitu. Kalau hatinya luas itu hidupnya tenang ya. Jadi kalau ada ungkapan katanya kalau kayak kata kayak Haji yang ya, kalau luas hatinya, rumah yang kecil terasa besar. Ya, kalau kecil hatinya, rumah yang besar terasa kecil. Nah, jadi pentingnya itu memiliki hati yang luas, yang lapang. Ya. Itu kalau dalam bahasa Jawanya legowo, ya Pak Ade, legowo. Ya, itu memang legowo itu susah banget itu ya. Ya kadang-kadang di dalam hati kita suka terbesit apa gitu. Ya, lagi nggak apa, suka terbesit, ya kan? Itu kadang-kadang nggak tahu datangnya dari mana tuh. Pikiran-pikiran yang tidak baik, yang jelek itu, yang mungkin dari setan juga yang bisikan ya. Nah kita harus cepat-cepat istighfar, ya, istighfar. Nah itu pentingnya memiliki hati yang lapang, hati yang luas, ya atau qanaah, hati yang cukup, hati yang bersyukur. Nah, kalau hidupnya tenang enak ya menjalaninya gitu, ya kan? Dan salah satu kunci ketenangan itu dengan ingat Allah kan di dalam Al-Quran ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ya. Nah kemudian selanjutnya ya tadi terjadi yang ketiga, harta yang paling utama menurut Sayyidina Umar bin Khattab adalah memiliki sifat qanaah. Kemudian selanjutnya wara'aitu jami'al barri, saya melihat seluruh kebaikan, falam ara, tapi aku tidak melihat birron kebaikan, afdola lebih utama, minan nushiyati dari nasihat. Ya, jadi kebaikan yang paling utama adalah nasihat.
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran, ya. Nah, itu nasihat itu penting, ya, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi, ya, karena kan dalam hadis juga ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu adalah nasihat, nasihat supaya kita jadi lebih baik, nasihat supaya kita lebih dekat kepada Allah, nasihat supaya kita tidak melakukan maksiat. Nah, itu semuanya kita perlu nasihat, ya, makanya kita sering mendengar ceramah misalnya, atau mendengar tausiah agama atau nasihat, baik itu secara langsung maupun dari online. Sekarang kan ada YouTube, nah kita bisa lihat ceramah-ceramah yang baik-baik. Nah, itu akan menerangi hati kita. Emang kadang-kadang ketika kita mendengar ceramah atau nasihat, ya, saya sendiri itu atau mungkin kita semua perasaan di hati kita suka perih, ya, kayak ngerasa gitu, ya, kayak tersinggung atau tersindir itu, ya, sakit. Berarti itu tuh sebenarnya ketika hati kita ketika mendengar ceramah nasihat itu hati kita itu kayak sakit, itu justru baik buat kita, ya, sebagaimana kayak luka gitu. Luka itu dalam tubuh kita itu kalau diolesin betadin misalnya, diobatin, itu pasti perih kan. Pertama perih, tapi lama-lama jadi sehat, jadi sembuh, jadi sehat. Nah, begitu pula hati kita gitu, mungkin ada penyakit hati yang kita nggak ketahui, terus ketika mendengar ceramah nasihat, hati kita jadi perih, berarti lagi diobatin tuh, ya, hati kita lagi diobatin supaya bisa sembuh, supaya bisa bersih lagi, supaya bisa sehat lagi. Nah, itu pentingnya mendengar nasihat ceramah, ya. Nah, yang lebih memprihatinkan itu yang hatinya sudah mati gitu, ya, hatinya sudah mati. Kalau hatinya sudah mati, ketika diobati udah nggak mempan gitu, ya, udah nggak ngaruh, ya, artinya dia sudah tidak mau menerima nasihat lagi, nggak mau dengerin ceramah lagi, ya, pengennya terserah dia. Nah, itu berarti hatinya sudah mati, dan itu akan susah, ya, buat diobatin. Jadi semakin kita sering mendengar nasihat, ya, pengajian, ceramah dan sebagainya, nah itu sebenarnya sedang menerangi hati kita supaya dapat menerima ilmu atau hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kelima, ya. Jadi Sayyidina Umar berkata, aku tidak melihat kebaikan yang lebih utama dari nasihat. Nah, kemudian yang terakhir, wa ra'aitu jami'al at'imati. Nah, saya tidak melihat saya melihat seluruh makanan, falam arad, tetapi aku tidak melihat ta'aman, makanan alazzu yang lebih lezat minas sabri, dari sabar, ya. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab, makanan yang paling utama atau yang paling lezat, nah, itu adalah kesabaran, ya. Karena memang sabar itu banyak macamnya, ya. Sabar dalam bertakwa kepada Allah, sabar dalam menahan diri dari maksiat, ya, sabar dalam istiqomah dalam kebaikan, sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, itu semuanya sabar. Dan makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Ya, jadi kalau orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa hisab, ya. Jadi tidak ada hisabnya. Ya, makanya karena tidak ada hisabnya, nah itu tuh pahala, hal-hal itu sangat sulit, hal yang sangat sulit untuk
dilakukan oleh kita semua. Ya, kadang-kadang ada aja gitu ya ujian atau hal-hal yang bisa kita bisa melepaskan diri kita dari rasa sabar. Ya, makanya sebenarnya salah kalau misalnya sabar, ada yang bilang itu kesabaran ada batasnya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada batasnya ya. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Kitanya yang membatasi sabar itu gitu. Ya, kita lihat Nabi Muhammad SAW ya kan, panutan kita. Nah itu sabar banget ya. Makanya termasuk ulul azmi ya, salah satu nabi yang paling sabar. Ya, ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita enak gitu ya, di sini duduk ya kan ya sambil santai gitu ya. Nabi Muhammad berdakwah itu ya dilemparin kotoran, ya, dilemparin batu, dilemparin tulang unta gitu ya sampai berdarah. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW sabar, ya sabar, justru mendoakan kaumnya, ya tidak pernah memberikan hukuman kepada kaumnya. Ya, padahal kalau Nabi Muhammad mau, nah itu bisa aja Nabi Muhammad minta sama Allah ya untuk memberikan hukuman pada orang-orang tersebut. Ya, tapi Nabi Muhammad dengan kesabarannya ya justru memberikan ampunan dan juga memohon hidayah kepada Allah kepada mereka. Ya, makanya di dalam pelajaran bahasa Arab itu ada dua kata tentang panutan ya, yang artinya panutan. Nah, itu ada al-qudwah, ada al-uswah. Nah, kalau al-qudwah itu panutan yang ada positifnya, ada negatifnya gitu. Nah, kita bisa ambil yang positifnya aja. Ya, misalnya negatifnya jangan. Ya, contohnya bisa kita lihat ulama-ulama atau para kiai atau para guru-guru kita. Nah, kita kan pasti itu kan teladan kita juga ya. Nah, tetapi mungkin di antara teladan itu mungkin guru kita atau kiai itu hilaf, ya kan? Nah, itu jangan langsung dijudge, wah itu begitu kok gitu, kayak begitu, enggak, jangan gitu. Kita ambil positifnya, ya kita husnuzon. Mungkin nanti namanya manusia kan ya, ada potensi berbuat baik, tapi ada potensi juga hilaf gitu. Ada potensi melakukan kesalahan. Nah, jadi kita tetap kita ambil yang baiknya, yang tidak baiknya kita doakan, mudah-mudahan jadi lebih baik. Ya, nah, tapi kalau Rasulullah SAW itu al-uswah, ya uswah itu semuanya baik, ya semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Contohnya di dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya baik. Ya, makanya Rasulullah itu disebutnya dalam Al-Quran uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik itu tidak ada negatif, tidak ada khilafnya, ya, tidak ada keburukannya. Ya, bahkan yang pernah mungkin kita dengar bersama-sama ya, kisahnya Rasulullah itu sampai hal yang detail aja, kecil aja, Rasulullah tidak mau menyakiti orang lain. Ya, salah satu contohnya ketika ada seorang Badui ya. Seorang Badui itu adalah orang ya dari desa lah, ya, orang dari desa, kemudian membawa anggur, itu sengaja dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Ya, saat Rasulullah dan para sahabat ketika itu lagi ngumpul juga gitu, lagi duduk kayak gini, lagi ngobrol ya, lagi diskusi, lagi sharing gitu. Nah, kemudian sahabat dari desa itu, di Badui itu mendatangi Rasulullah dan membawa anggur sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW untuk menyenangi hati itu dicicipin satu, ya, dicicipin satu. Udah gitu, udah habis satu, dimakan lagi, satu lagi, dimakan lagi, satu lagi sampai habis. Ya, itu anggurnya sampai habis. Nah, sahabat tuh bingung itu. Rasulullah biasanya kalau dikasih makanan terus dibagi gitu ya, saya nyobain itu maksudnya dibagi ke sesama sahabat gitu. Tapi kok kali ini kok Rasulullah kok nggak bagi-bagi gitu, sendirian dia dimakan. Ya, udah gitu karena si sahabat itu yang dari desa itu senang gitu melihat Rasulullah kok
Akhirnya sahabat itu senang gitu, akhirnya pulanglah sahabat itu. Kemudian setelah pulang ditanya sahabat yang di sampingnya itu, wahai Rasulullah, tadi kenapa gitu makan anggurnya bagi-bagi gitu, ya kan? Saya pengen juga nyobain gitu kan. Ya kata Rasulullah, begini yang kamu nggak tahu itu anggur itu rasanya asam, ya rasanya asam. Kenapa saya nggak bagi-bagi? Takutnya kalau saya bagi ke kalian nih, nanti kalian nggak bakal nahan, nggak bakal bisa nahan rasa asamnya gitu. Dan nanti menunjukkan ekspresi yang asam, bukannya asam itu ya, atau bisa pokoknya asam banget anggurnya gitu, nggak sengaja keceplosan, dan itu bisa menyakiti hati sahabat yang tadi ngasih anggur itu. Makanya saya aja yang makan, ya kalau saya bisa nahan gitu ya, untuk asam juga. Nah disitulah sampai hal yang sekecil itu ternyata Rasulullah SAW memikirkan ya untuk tidak menyakiti sahabat tadi yang membawa tadi. Nah itulah makanya penting bagi kita untuk selalu belajar ya tentang kisah Rasulullah SAW ya untuk bisa ya mencoba ya berusaha mengikuti ya supaya hidup kita lebih terarah ya menjalani kehidupan ya lebih tenang hati kita, dan mudah-mudahan itu tadi ya nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Nasrul Ibad ini yang bisa dirangkum ya. Jadi menurut beliau teman yang paling utama adalah menjaga lisan, kemudian pakaian yang paling utama adalah bersikap warok, kemudian harta yang paling baik adalah qanaah, kebaikan yang paling utama adalah nasihat, dan yang terakhir makanan yang paling utama adalah sabar. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ya kesempatan untuk bisa melaksanakan nasihat-nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab ini. Sebenarnya saya takut gitu kalau kayak gini ya, kalau kayak ngomong di depan kayak gini ya takut ngomong doang gitu ya, tidak bisa melaksanakannya ya, tapi karena amanah jadi ditugaskan ya, mudah-mudahan kita semua ya jadi bisa mengambil nasihat khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada bapak-bapak sekalian ya, mudah-mudahan nasihat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah sama-sama kita tutup dengan doa Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaddika kalimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'ika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa bifaqqihna faqihna wa qarabat lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.